bundanya. Itulah sebabnya kenapa di umur 0-3 tahun itu ketika mata dan telinga Allah tumbuhkan melebihi dari indera yang lain, ditugaskanlah ayah dan ibu di sana sekali 24 jam atau sambil gendong anak, ibu ngasihin anak nggak boleh nonton TV. Kalau ibu lagi makan anak atau ayah lagi gendong anak, jangan sambil pegang bebek. Karena apa yang diminta oleh anak di umur 0-3 tahun itu, yang dia minta betul adalah Allah menyiapkan telinga dia mau mendengar segala sesuatu yang baik datang dari ayah dan bunda. Dia lihat itu, dia scan wajah ayahnya dan bundanya itu adalah wajah terbaik dari orang yang terbaik yang dia miliki. Jadi bayangkan kalau kita gendong anak kita sambil kita tilawah, dan gak lama gendong anak, dia tidur. Gak bisa kita tilawah, gak bisa kita hafalan kita kurang, kita pegang mushaf. Gak terlalu benar makhraj kita, anak bayi kita gak bakalan protes. Kita baca kulhu juga terus gak apa-apa, enggak dia bilang kemarin kulhu juga nih, gitu ya. Tapi ada yang didengar Al-Quran. Ya, baik ya. Nah, kemudian ini hanya sekedar saja ya, 25% total penduduk adalah anak-anak, tapi itu menentukan 100% masa depan kita. Di keluarga kita, di mini state, di negara yang terkecil di keluarga kita, itu kan anak kita mungkin 3 atau 4 orang, tapi menentukan masa depan kita sebenarnya. Setidak-tidaknya menentukan masa tua kita. Apa yang kita tanam karakter yang baik di umur 15 tahun, ketika dia karakter berbagi, empatinya, ketika kita tua nanti, kita akan selamat insya Allah. Dia nggak akan kirim kita ke panti jompo. Dia nggak akan bilang sama kita ketika kita udah masuk aging proses itu ke masa pensiun apa gitu, masa pensiun kembali ke masjid seperti masa anak-anak. Nah, tolonglah nak, nggak kuat lagi ini makan ini, gitu. Pulang-pulang dia bawa makanan yang keras, dia nggak tahu bapaknya giginya udah nggak ada. Tapi dia tahu betul apanya seperti apa, hadiahnya seperti apa. Dia pulang dari kerja, yang dia lihat dulu di kamar adalah ayahnya. Gimana ya? Ayah sedih hari ini. Ayah pengen apa nanti besok seperti apa? Kenapa kita menikmati anak ini? Karena di umur 0-15 tahun kita tanam itu. Nah, jadi kata orang itu adalah seperti apa 0-15 tahun itu fondasi. Lebih fondasi lagi 0-10 tahun. Lebih fondasi lagi 0-3 tahun. Fondasi baik, adukan semen baik, pasirnya baik, insya Allah bangunnya akan baik. Tapi fondasi nggak baik, umur 16, 17, 18, 19 nanti pekerjaan orang tua yang baru itu adalah proses renovasi. Jadi ayah, mati-matian kita di umur 0-10 tahun, biar ganti nanti kita nggak renovasi pekerjaan kita. Kalau renovasi itu capek ayah, butuh uang. Ada 3 anak umur 16 tahun ke atas, 3-nya setiap hari dia butuh renovasi. Kenapa dibutuh renovasi terus? Karena di umur 0-15 tahun kita nggak kuat fondasinya. Kenapa kita nggak kuat fondasinya? Di umur 16 tahun anak kita bangun subuhnya susah. Kita bilang susah banget sih mas. Tahu nggak di mana ancaman orang nggak sholat subuh? Kita mau ngomong apa aja nggak masuk. Kenapa? Karena anak kita bilang ya sudah terlambat. Dulu sahabat-sahabat dan sahabiah melatih anaknya itu ada di umur 0-2 sampai umur 9 tahun. Itu fondasi ibadah. Karena kan nanti ada hadis Rasulullah yang mengatakan 10 tahun itu kan boleh agak sedikit keras dengan anak kita. Hadis itu nggak akan berlaku kalau seluruh ayah dan bunda tahu betul bahwa ada usia terbaik pembiasaan ibadah itu di usia 2 sampai 9 tahun. Puasa misalnya, sahabat memulai di umur 2 tahun. Mengenalkan puasa ya, nggak harus puasa 24 sampai maghrib, enggak, tapi mengenalkan. Misalnya begini, anak kita umur 2 tahun atau 3 tahun, jam 7 pagi, dia bilang sama kita gitu, Ma, ayah, aku lapar. Kalau kita mengerti tentang tulitul aulad, kita nggak langsung kasih makan, tapi kita bilang apa? Alhamdulillah nak, waktunya sahur sudah datang bagi kamu. Aku puasa ya Ma. Iya nak, puasa nak. Habis ini aku nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh minum, nggak boleh marah-marah seperti ayah, nggak boleh. Jadi puasa itu namanya pengenalan kebiasaan puasa. Apakah dia akan puasa? Dia puasa 5 menit kemudian dia jari kemana-mana, ngider kemana-mana,
menit yang ke-6 dia datang lagi, "Ma, haus." Alhamdulillah, udah saatnya berbuka. Nah, itu mengenal puasa. Sahabat itu 2 tahun, Akan ada cerita bagaimana sahabat itu di masjid dia bawa anaknya main bulu apa-apa gitu. Nah, para ahli melakukan penelitian permainan bulu itu di umur berapa pasnya, sehingga kita tahu nih, generasi akhir kita tahu itu sahabat main dengan anaknya umur berapa. Ternyata itu cocok dengan permainan, itu cocok dengan umur 2 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun. Artinya pembiasaan ibadah, kata Ustaz Abdullah Nasir Ulwan, sholat, puasa itu kita mulai dari umur 2 tahun. Lebih bagus lagi, lebih awal lagi, lebih bagus lagi. Nah, ternyata karakter ini, kata ahli-ahli karakter yang non-muslim, membenarkanlah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Paling efektif umur 2 tahun. Ya. Baik. Kemudian, ini kita sudah tahu ya, kesuksesan hidup 80%, 60% tentukan oleh kognitif, bukan kognitif, tapi lebih karena karakter atau akhlak karimah. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, proses tarbiyah yang benar itu seperti apa? Apakah tu'allimul kitab summa tazkiyatun nafs? Apakah akademis lebih dahulu baru kepada emosional dan spiritual?" Allah mengatakan di surat Al-Imran, menjawab, awalan itu bukan tu'allimul kitab, tapi tazkiyatun nafs, summa tu'allimul kitab. Itulah sebabnya kenapa para ayah dan bunda ketika anak salim-saliman pagi hari di rumah, kita mau berangkat kerja, anak mau sekolah, jangan tanyain PR lagi. Nah, ini urusannya udah kognisi tuh. Karena semua orang udah nanyain PR. Bahkan sopir antar jemput juga nanyain PR. Iya loh, ini ada sekolah yang nitip, guru nitip ke sopir jemput. "Dek, naik deh anak kita mobil antar jemput." Sopirnya pertama ditanya apa? "Mas, PR jangan lupa tuh, guru pesen." Kata anak kita, ada nggak orang di dunia ini yang nggak tanya PR? Dan ayah dan bunda, bagi dia pagi hari itu, dia betul-betul adalah ayah dan bunda yang special one. Kalau orang special one itu pertanyaan juga harus khusus. Apa yang khusus? Seperti Rasulullah Muhammad SAW menanya kepada sahabat dan sahabiat waktu sahabat kecil. Apa yang ditanyakan Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat-sahabat kecil? "Kaifa imanukum?" Yang ditanya itu ininya, bukan ininya. Karena inilah yang akan survive nanti ke depan. Jadi alangkah indahnya kalau pagi hari itu ketika ketemu salim dengan anak kita cium tangan kita, kemudian kita ngelihat sebentar, kita BB kita simpan, handphone kita simpan, kita lihat ke anak kita, Allahu Akbar, makasih anak. Kamu gimana perasaan kamu sekarang pagi ini? Sedih kan? Kalau sedih, apa yang kamu bisa, ayah bisa bantu? Gembira, apa gitu ya? Oh, itu luar biasa. Kata anak kita, saya akan selesaikan hari ini dengan luar biasa itu. Sama dengan kita ya. Coba deh ayat pagi-pagi gitu, teman kantor, tapi awal-awal memang lucu kayaknya. Teman kantor kita datang di kantor ayam tuh gitu, terus tiba-tiba kita berubah, teman kita datang. "Halo Pak Irwan, bagaimana perasaan Pak Irwan sekarang?" Gitu. Mungkin dengan kalimat yang lain ya, tapi tanyakan ini kita, tanyakan ini. Tapi mungkin akan berbeda. Baik, ini tipsnya. Ini si karakter itu adalah apa adanya kita saat tidak ada seorang pun melihat gitu ya. Ini tipsnya. Bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak di bulan Ramadan ini. Prinsipnya 3 ya. Pertama, menanam karakter 3, tahu, yakin, amal. Tahu itu bagaimana kita mengasih basic of knowledge ke anak-anak kita. Karakter misalnya apa? Berbagi, empati. Gimana ngasih tahu bahwa berbagi itu gini loh dek. Nah gitu. Kemudian yakin itu adalah lakukan bersama anak kita. Karena karakter yang paling bagus itu lakukan bersama anak kita. Kalau amal itu nanti kita jaga konsistensinya. Karena karakter itu selalu harus konsistensi, kita jaga konsistensinya. Ini contohnya ya. Berulang waktu ya. Memberitahu anak itu salah satu yang bagus itu adalah cerita. Jadi ayah, selama bulan Ramadan ini belilah buku-buku sahabat, sahabiah, ibu belilah buku sahabiah. Ke anak perempuan kita banyaklah cerita sahabiah, gitu ya. Karena itu butuh dibilah-bilah otak anak kita itu. Kita kenal targetkan berapa? 10 sahabat bulan Ramadan ini, 10 sahabat, 10 sahabiah, gitu ya. Jadi mulailah kita bercerita ke para anak-anak kita. Nah, bercerita itu nanti ada keterangannya ya. Kemudian manfaatkan golden moment. Golden moment itu apa? Setiap anak bertemu dengan kita itu adalah golden moment. Setiap yang dilakukan ke kita itu adalah golden moment. Kenapa kita sebut golden moment? Karena momen itu jangan-jangan itulah saatnya anak kita modal dia ke depan nanti ketika dia besar. Saya masih ingat ketika Barack Obama itu ditanya oleh pers ketika pemilihan presiden yang pertama, dia tanya, "Wahai Mr. Presiden,
Apa yang membuat Anda begitu pedenya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat dengan kulit yang berbeda, dengan latar belakang berbeda? Orang mengharapkan Barack Obama mengatakan bahwa saya lulusan universitas ini, saya tidak. Ternyata dia bilang, dia kembali ke sekian puluh tahun yang lalu, dia bilang, saya punya seorang guru yang luar biasa waktu saya kecil. Guru itu kemudian mendirikan saya, kemudian dia I love feeling dengan saya, dia menatap mata saya, dia pegang bahu saya, dia kuatkan bahu saya, dan dia mengatakan, Barry, meskipun kamu hitam, meskipun kamu tidak punya ayah, kamu akan pegang dunia ini. Ayo mau berdiri. Ada yang saya sebutkan golden moment. Bisa jadi anak kita ke sekolah, dia hanya dapat pelajaran matematika menjumlahkan apa, tapi dia belum tentu dapat yang itu tadi itu, yang menguatkan itu. Bisa jadi ketika kita tadi ini saling-salingan gitu dengan anak kita, bisa jadi itu. Bisa jadi ketika kita pulang kerja, anak kita datang, dia mau cerita nih, ayah, anak kita kan cermin nih, terus tiba-tiba dia kok ada nggak cerita? Ayah sedih ya. Kok adik tahu wajah ayah? Ayah sedihnya apa? Banyak nak. Kalau gitu boleh nggak aku doa aja? Itu pelajaran Pak. Itu yang disebut golden moment. Tapi kan banyak sekali, saya gitu contohkan gitu, kita menghabiskan golden moment itu karena apa? Karena paradigma kita gitu. Ibu-ibu misalnya anak datang nih ke dapur gitu ya, saya udah cerita nih, datang ke dapur, ibu lagi masak, lagi goreng-goreng itu, anak datang, Bu, tadi aku di sekolah, panasin, panasin, selesai sudah. Sebenarnya dia mau bilang, Ibu, tadi aku di sekolahan, Bu, aku keluar dari sekolahan itu, aku tuh mau nenek, sangat sedih, Bu. Dan aku mengucapkan terima kasih ke Ibu, karena Ibu kasih bekal aku 2 roti, 1 sudah aku makan, 1 aku kasih ke nenek itu. Tapi karakter berbagi itu lenyap ketika ibunya bilang, sana, panas, sana. Sana itu kan nggak jelas. Sana itu apa, di mana itu? Nggak jelas. Banyak sekali momen-momen yang kita lewatkan ayah dan bunda. Baik. Nah, itu ya. Nih. Kekuatan wo ke apa tadi saya baca aja. Cerita bersama anak, kalau bercerita bersama anak itu bermakna bagi anak kalau kita cerita sama anak, ya. Anak punya basis informasi. Jadi tadi berbagi, kita ceritain dulu yang berbagi seperti apa, Rasulullah berbagi itu apa. Kekuatan wow itu maksud saya begini ayah dan bunda.